statement kalau misalnya dia itu tuh nggak kenal sama Egi dan juga nggak terlalu deket sama almarhumah Vina. Padahal aku nemu nih di Facebook itu tuh fotonya Egi sama Linda tuh lagi foto berdua, tapi beneran yang deket kayak rangkulan gitu loh, kayak gini. Kayak yang menduga bahwa memang Linda ini banyak bohong. Dari berbagai artikel tuh kok kayak nggak make sense. Kayak bilangnya si Linda itu nggak kenal Egi, nggak dekat sama Vina, sedangkan kayak ada foto bareng. Oke, kalau saya melihat dari sudut pandang indigo atau sudut pandang orang yang dikatakan bisa melihat hal seperti itu, saya melihat memang ada yang ketakutan. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander dan ditemani oleh pacar saya Bella Caroline di sesi lesehan horor. Di mana sesi lesehan horor ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang seputar horor gaib dan di luar nalar manusia. Tetapi yang kita bicarakan lagi karena memang menjadi masih hangat ya, pembicaraan hangat dan topik juga, dan masih banyak dari kalian Sobat Horor yang pengen saya membahas tentang kasus pembunuhan almarhumah Vina dan yang lain-lainnya yang memang masih menjadi sebuah teka-teki yang banyak yang minta untuk kita tuh membongkar atau mencari tahu lebih detail seperti apa ya. Di video kali ini tepatnya mungkin kalian lihat dari judul, kita membongkar atau bahasanya kita melihat dari sudut pandang indigo dan sudut pandang orang awam ya, karena dia kan bukan indigo nih ya. Jadi dia ini akan melihat dari sudut pandang orang awam seperti apa laporan sekarang, update terbaru seperti apa. Dan saya melihat dari sudut pandang indigo karena saya pribadi itu akhir-akhir ini entah kenapa ya, kamu percaya apa enggak, aku tuh sering dimimpiin ketemu sama sosok wanita yang aku nggak tahu kayak mungkin ini sugesti atau halusinasiku, tapi aku sering banget dimimpiin dan ketemu sosok wanita. Kapan Ya akhir-akhir ini. Nggak pernah cerita, baru cerita sekarang. Ya masa aku baru cerita sekarang, ini masih kemarin debat. Maksudnya sosok wanita, tapi wanita ini tuh kayak dia tuh berlumuran darah gitu loh. Kayak bukan kayak kamu bayangin mungkin kayak wanita yang kayak cantik, enggak, dia tuh kayak wanita yang berlumuran darah dan kayak tiba-tiba kayak hilang dan nanti pipinya ada lagi, tapi dia selalu ada muncul. Aku nggak ngerti itu apa gitu loh, aku nggak ngerti itu apa, karena kan memang aku sebagai orang yang dibilang indigo tapi bukan bangga ya, kayak banyak yang komentar tuh kayak Evan sering banget mimpi-mimpi aneh kayak gitu. Iya, karena ya aku berbeda bahasanya, aku tuh cacat secara itu cacat, karena indigo itu orangnya cacat gitu loh, bukan orang yang kelebihan. Itu kalau orang bilang indigo adalah orang yang kelebihan tuh salah. Orang itu nggak ada yang mau jadi orang indigo. Siapa mau jadi indigo? Kamu mau jadi indigo bisa ngeliat setan, bisa merasa, ya udah, nggak ada orang yang mau jadi indigo. Jadi kalau orang mindsetnya orang mau jadi indigo itu orang tolol, karena belum jadi indigo aja, kalau jadi indigo pengen jadi orang normal gitu kan. Nah, jadi di video kali ini tadi yang kita kelas balik, kalau saya pribadi saya ngerasa bahwa memang mimpiku tuh emang ada sangkut pautnya mungkin sama kasus ini, karena kasus ini kan kita lagi pikirin terus nih dan menjadi perbincangan juga, dan di mana-mana di YouTube, TikTok, Instagram itu banyak banget. Ke alam sadar. Jadi masuk ke alam bawah sadar. alam bawah sadar dan akhirnya ke bawah sugesti mungkin atau gimana, tapi nggak tahu juga antara sugesti atau memang ada sosok yang ingin memberitahu aku secara itu, karena mungkin sosok ini tahu kalau aku tuh emang orang yang peka. Kayak orang ini bisa diajak ngomong nih, kayak ngerti aku nih gitu, jadi kayak apa yang ngomong antara itu ya, karena yang aku lihat di mimpiku adalah orang wanita, dia berlumuran darah, tiba-tiba dalam hitungan per detik hilang. Kayak dia tuh kayak cuma, aku nggak tahu mukanya soalnya, kalau aku tahu mukanya kayak mau nunjukin nih aku, dia hadapnya ke sana terus, kayak hadap ke belakang terus. Kalau di mimpiku nggak ada mukanya, di belakang terus. Jadi kayak siapa sih, kayak apa sih gitu. Jadi kayak kadang kalau bangun tuh kayak mungkin setan gitu, mungkin setan. Cuma kalau aku sinkron kan, apa jangan-jangan almarhumah Vina, ya nggak tahu juga ya aku di situ. Oke, Sobat Horor, untuk di video kali ini topiknya adalah kita akan membicarakan tentang sosok pelaku yang kita duga-duga bisa aja bukan cuma Egi, tapi yaitu si Linda, yang belum tahu kebenarannya seperti apa, belum tahu keberadaannya gimana. Cuma katanya Linda ini tuh sebenarnya sudah ketemu sama pengacara almarhumah Vina, tapi dia nggak mau nunjukin jadi dirinya, katanya karena diancam
ada yang mau bunuh dia gitu, katanya dia mau bunuh dia. Jadi kayak simpang siur juga beritanya juga ya, karena ada yang bilang juga Linda itu apa ya, kayak dia itu emang pelakunya dan emang dia tuh emang ada di lokasi dan lainnya. Cuma kalau ketika kita lihat di berita, memang dia juga katanya jujur pernah ada kayak di sebuah infotainment apa di sebuah berita, memang artikel yang mengatakan bahwa memang si Linda ini emang orang dia itu kayak sempat ngomong dia tuh emang di TKP kayak gitulah. Jadi kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama adalah sesi dari sudut pandang orang awam, seperti apa laporan sekarang dan seperti apa tanggapannya untuk ini, dan kalau saya dari sudut gaib ya, karena memang aku ada hal-hal yang nanti aku bakal kasih tahu sama kalian seputar gaibnya seperti apa, apakah yang saya lihat secara kacamata spiritual saya itu seperti apa sebenarnya. Oke, sebelum kita masuk dalam videonya, jangan lupa kalian klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini ya, karena biar channel ini terus berkembang. Oke, kita masuk ke sesi mode horror. Oke, sayang, kamu coba jelaskan apa yang kamu dapat, informasi apa yang kamu akan kasih tahu sama sobat horor, seperti apa yang kamu dapat ini. Ini kita lebih ke dominan ke Linda ya, karena memang kita itu bukan menuduh ya, tapi kita itu mendapatkan informasi ini memang Linda ini memang kuncinya gitu loh. Kan otomatis karena tahu Linda adalah kunci ya, otomatis kita langsung pengen tahu Linda itu gimana sih, dapat apa gitu. Coba. First of all, aku mau bilang, kan kemarin video kemarin aku kayak berargumen kalau misalnya Linda tuh nggak ada sangkut pautnya kalau sebagai orang awam ya. Tapi kan kemarin kok Ivan tuh kayak kayak Linda ini udah sangkut pautnya gitu. Tapi sekarang aku tidak mau menyangkal lagi ke Ivan, soalnya setelah ditelaah, setelah aku cari-cari info, ternyata ada berita yang kalau nyebutin Linda tuh ada sangkut pautnya gitu, kayak ada apa ya, nggak beres gitulah sama Linda, kayak omongannya tuh tidak sesuai sama faktanya. Itu aku baru nemu setelah kok Ivan bilang kalau Linda tuh ada sangkut pautnya. Jadi kayak ya, kalau misalnya aku jadi Linda dan sebagai orang awam, aku tuh bakal pertama bener sih takut, aku bakal jauh dari media, aku bakal melindungi nyawaku sendiri. Soalnya kan di situ kan aku yang kesurupan, terus aku yang kayak memberi apa tuh namanya, kayak memberi kesaksian tentang si Corin almarhumah Vina itu kan. Jadi mesti orang-orang tuh pada nyariin aku. Nah itu aku sebagai si Linda dan orang awamnya itu mesti kayak aku takut dong pertama. Terus kan aku kayak nge-spill kayak di kejadiannya waktu itu kayak gimana. Itu kan otomatis temen-temennya si Egi itu mesti pada ngerumunin ke aku kan, kayak pada nyari aku harus diem kayak gini-gini kok malah bongkar sih kayak gitu. Aku justru bakal wajar takut gitu. Menurut Linda, sejak penangkapan 8 pelaku, dirinya tuh sudah tak bisa hidup tenang di Cirebon. Nah, Linda itu diteror hingga nyawanya tuh terancam. Si Linda itu bilang kalau misalnya saya tuh hilang 8 tahun karena nyawa saya tuh terancam. Saya diteror di Facebook. Dulu kan zamannya Facebook ya, belum ada TikTok. Dia bilang kayak gitu. Terus dia tuh dulu sempet diasingkan ke pulau sama keluarganya selama 2 tahun. Soalnya dia tuh pulau tuh luar pulau. Iya, ke luar pulau. Kan dia di Jawa kan, ke luar pulau gitu, diasingin sama keluarganya. Nih, geng motor Cirebon itu membabi buta kak. Ditambah salah satu pelaku yang sudah ketangkep itu tetangga saya. Teman-teman pelaku nyerang saya mengatasnamakan solidaritas gitu. Jadi sebenarnya make sense sebagai orang awam. Oh iya, dia kan takut. Jadi kayak dia tuh menghilang dari media, dari orang-orang lah, biar ya alasan biar nyawanya tuh aman dulu. Oke. Sebagai orang awam ya itu make sense. Tapi di berita ini ada yang janggal. Si siapa namanya, Linda itu kayak ngasih statement kalau misalnya dia itu tuh nggak kenal sama Egi dan juga nggak terlalu deket sama almarhumah Vina. Padahal aku nemu nih di Facebook itu tuh fotonya Egi sama Linda tuh lagi foto berdua, tapi beneran yang deket kayak rangkulan gitu, kayak gini, kayak live-nya pacaran. Nanti dikasih ya fotonya. Terus dia juga ngaku pada saat kejadian si Vina itu diperkosa sama dibunuh itu, dia tuh nggak ada di Cirebon, soalnya dia tuh lagi ada PKL. Nah, karena di sini kita lihat bahwa
beda artikel, beda informasi lagi kan ya. Oh iya. Soalnya ada artikel yang bilang bahwa memang Vina itu ngaku bahwa dia di lokasi. Sini tuh memang sangat simpang siur ya. Apa kamu ada lagi sebelum aku kita lihat tarik kesimpulannya? Ada lagi. Sebab menurut dia semasa hidupnya Vina tak pernah bercerita soal Egi. Terus si Linda itu menuding dirinya tuh bersekongkol sama Egi. Kayak misalnya bikin rencana kalau mau memerkosa Vina itu loh, itu tuh kayak dia tuh menyangkal gitu. Di sini tuh saya tuh juga korban, bedanya tuh si Vinanya almarhum Vinanya meninggal, terus kalau Linda enggak. Ya satu lagi aku tuh nemu sumber, ini katanya akun TikTok, terus dia kayak mengatasnamakan dirinya Linda, atau ini Linda bener apa enggak? Ketemu, tapi nggak tahu ini Linda jadi-jadian apa bukan ya. Halo, saya Linda, teman Vina. Saya ingin meminta maaf kepada keluarga dari almarhumah Vina. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya. Saya sudah membuat video permohonan maaf saya langsung kepada orang tua dari almarhumah Vina. Video tidak dapat saya upload di video TikTok karena selalu pelanggaran. Jika kalian tidak percaya, silahkan lihat langsung video saya ada di bio TikTok ini. Ini pernyataan terakhir saya sebelum menyerahkan diri. Terus di sini dia lanjutin lagi ya. Di sini aku sangat amat menyesal karena bungkam selama 8 tahun ini. Aku siap atas konsekuensi yang kulakukan. Just info Egi bukan anak pejabat atau petinggi. Aku kasih info lengkapnya di file aku di Google Drive di link bio. Sabar dari netizen, aku ungkap pelan-pelan. Google Drive Aneh kan? Nih ada lagi nih. Ini yang bikin aku aneh sih. Hai netizen Indonesia, aku tahu kalian semua ingin masalah ini cepat selesai. Waktu yang kutunggu-tunggu akhirnya datang juga. Benar adanya, aku ada di tempat kejadian. Aku nggak bisa banyak-banyak ngomong langsung begini. Kan? Ini permintaan aku untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkan diri. Aku simpan ini sudah sangat lama. Dokumen ini yang berisi kejadian sebenarnya. Ini aneh nih. Bentar. Di sini Kak. Di sini orang bego juga udah tahu dia bukan Linda. Kayak kenapa harus dimasukin ke link TikTok? Kenapa harus di TikTok? Ya, kalau memang dia mau speak up, dia langsung cari media lah. Iya, langsung video dia langsung klarifikasi langsung kan. klarifikasi kan. Kenapa klarifikasinya harus di TikTok? Nah, enggak, itu bukan Linda, itu bukan Linda. Dia memanfaatkan momen doang. Iya, biasanya di linknya dibuka terus kayak nyerot akun. Ya, betul lah pokoknya. Jadi oke Sobat Horor, itu aja paling ya yang kamu nemu bahwa memang banyak sekali kebohongan yang kamu duga ya. Kamu kan sebagai orang awam ya, yang menduga bahwa memang Linda ini banyak bohong. Dari berbagai artikel tuh kok kayak nggak make sense. Kayak bilangnya si Linda itu nggak kenal Egi, nggak dekat sama Vina, sedangkan kayak ada foto bareng si Egi sama Linda kayak lagi rangkulan, kayak lagi dekat, kayak nggak make sense, nggak masuk kan. Kalian bisa bayangkan ya, kalau kita temen ya, nggak mungkin kita foto kayak gini. Pasti. Bener nggak? Iya. Kamu mau ketemu sama teman gitu kan nggak mungkin kan? Pasti kalau yang udah kayak gini tuh. Iya dong. Pasti kan kenal. Nggak kita ngomong pacaran. Deket kan. Nah ini dia bilangnya nggak kenal. Di sini kan banyak sekali konspirasi kebohongan tersebut. Oke? Jadi itu dari pandangan orang awam dan kalian bisa menilai sendiri seperti apa. Aku mau menjelaskan tentang sudut pandang saya sebagai orang yang dikatakan IndiHome lah, orang bilang IndiHome, wis karmu seperti apa. Kamu aja jadi Indigo, saya jadi orang normal ya. Saya mau jadi orang normal. Oke, kalau saya melihat dari sudut pandang Indigo atau sudut pandang orang yang dikatakan bisa melihat hal seperti itu, saya melihat memang adanya ketakutan, kepanikan, dan hal yang terlalu dibilang itu terlalu rumit, banyak drama. Jadi kayak emang ini tuh kasus itu sengaja dipanjang lebarkan sehingga akhirnya nanti biar endingnya yang aku tebak netizen itu bosan. Bener nggak? Kalau bertele-tele biar memang diulur dan netizen bosan dan akhirnya lupa lagi akhirnya lah masalah apa sih kayak gitu loh. Kayak seperti itu. Aku ngerasa kayak ada something dari oknum yang memang membuat kasus ini itu jadi gini. Kasus ini tuh pengen hilang. Dengan cara apa? Kasus ini pengen hilangnya dengan cara memang memenjarakan seseorang atau pengen hilang dengan cara berjalannya waktu. Gitu loh. Kayak 2016 kemarin kan juga kasusnya berjalannya waktu hilang tuh. Kan ada yang lolos juga kan dan lain-lainnya. Nah, kalau saya ngeliat itu memang di sini tuh ada sebuah kepanikan ya. Aku ngerasa atmosfernya seperti itu. Dan yang tadi aku bilang, aku tuh mimpi
mimpi itu kayak ngeliat sosok itu, apakah itu Vina atau bukan, aku nggak tahu. Nah maka dari itu aku sebenarnya itu niatnya bukan aku gimana ya, aku tuh pengen coba lebih ke meditasi untuk menenangkan diri, berserah sama Tuhan juga. Nanti aku mau coba ngelakuin di Laut Selatan aja lah, kayak maksudnya kayak aku tuh pengen kayak meditasi gitu loh, kayak pengen coba lebih menenangkan diri. Aku tuh pengen tahu sosok itu tuh apa. Tapi kalau pengen instan, ada lagi cara pengen instan. Apa tuh? Aku kan ada kenalan juga, maksudnya kayak juru kunci yang Nyiroro Kidul itu kan, sekarang kan juru kunci Laut Selatan. Ya aku bisa minta tolong sama dia, tolong diliatin. Mau ikut? Iya pokoknya itulah, nanti lah pokoknya di Laut Selatan situ aku bisa kayak meditasi. Aku minta sama beliau, ya ini percaya nggak percaya, bahwa memang ada juru kunci dan memang kita bisa melihat secara instan gitu loh. Cuma kalau memang, tapi itu aku nggak mau ngelakuin dulu, tapi aku pengennya ya tetap meditasi, kayak pengen lihat loh sosok yang aku mimpiin ini apa. Apakah ini almarhumah Vina yang memang memberikan sebuah kode untuk kayak aku tuh pengen gitu. Ini gini, kalau aku menemukan bukti yang konkret, kayak contoh mungkin alamat Linda, aku bisa nemu dari pandangan spiritualku, atau mungkin kebenaran seperti apa, aku langsung lapor ke polisi kok, serius, aku langsung laporin. Aku nggak cuma gimmick-gimmickan buat konten gini, karena aku buat konten ini adalah sebuah dokumentasi. Kalau aku menemukan kayak bukti, kayak misalkan aku kayak ngeliat ya kayak, ya aku nemu pandangan di pandanganku, kayak ada ini bangunan gini-gini, aku pasti cari tahu. Ternyata bener kayak, oh itu tempatnya si Vina, tempatnya si Linda. Ya aku langsung lapor, aku langsung ke pihak mana yang bisa dilaporkan. Aku lapor kayak, Pak, saya dari YouTube Stephanie Vander, aku mulai coba, Bapak coba cari gini. Nanti kalau memang benar-benar bener, ya udah berarti aku memang benar-benar membantu gitu loh. Karena kalau aku nggak niatan membantu dan aku cuma nyari konten, aku nggak mungkin datang jauh-jauh ke Cirebon. Terus aku benar-benar kayak effort untuk nyari kuburan dari almarhum Vina, dan aku mendoakan dia. Karena emang jujur kasus ini tuh membuat saya itu kayak berempati, kayak hatiku tuh tergerak gitu loh, kayak ini tuh pembunuhan gitu. Ini pembunuhan yang berencana yang membuat korban gitu loh, kayak ada korban. Dan ya semoga kedepannya dengan cara seperti ini nggak ada kayak gini lagi gitu loh sebenarnya. Cuma ya memang tetap pasti ada, karena manusia itu pasti memiliki sifat-sifat seperti itu. Cuma ya meminimalisasi lah seperti ini paling gitu, yang kalau ngelihat dari sudut pandang spiritual saya. Dan yang kalau saya lihat tuh Linda itu sedang gelisah. Kalau aku lihat kayak misalnya aku mikir Linda kan di TikTok ada mukanya dia juga tuh. Ada mukanya dia juga tuh, karena katanya tuh ciri-ciri Linda itu katanya sininya tuh ada tatonya Linda tulisannya. Dan di situ ada tulisannya juga Linda juga. Dan aku ngeliat dari gerak-geriknya dia, dari infotainment, dari mana, ya ini dia tuh lagi takut. Entah itu takutnya memang karena takut diancam sama si keluarga Egi karena mau dibunuh, atau takut karena emang dia salah. Kalau dia nyampe masuk ke media, dia sampai kayak bener-bener kayak dianalisis, pokoknya bener kayak apa, diselubungi banget itu, ternyata bener dia tersangka, ya mau apa lagi, dan dia pasti kan juga kena gitu loh. Antara itulah sobat horor ya. Maka dari itu nanti aku coba untuk meditasi. Nanti kalian tunggu kabar selanjutnya seperti apa. Aku mau tahu sosok yang ada dalam mimpi aku ini almarhumah Vina apa memang cuma setan-setan yang pada umumnya. Cuma dia, aku kasih tahu ciri-cirinya, dia rambutnya panjang, terus dia pakai kayak seperti, kalau kamu tahu nonton di Belanda nggak sih, kayak pakai dress. Terus pakai dress, terus sininya tuh hitam, kayak dressnya tuh sini putih, sini hitam, terus bawahnya tuh putih tapi berlumuran darah semua, kakinya ada darahnya. Tapi itu cuma hitungan detik, kayak dia tuh, jujur aku tuh sebenarnya nggak takut setan, nggak takut hal goib. Ya kalian bisa tahu sendiri, kalian cek YouTube aku sebelumnya. Aku tuh memang YouTuber horor, dan aku memang sering penelusuran, sering camping sendirian dan lain-lainnya, naik gunung dan lain-lainnya. Sebenarnya aku tuh nggak takut horor. Tapi di mana momen kenapa aku sampai buat ini, karena mimpi terakhir aku sempat dibuat ketakutan. Karena dari yang awalnya wanita itu tuh kayak cuma diem terus hilang, terakhir ini bener-bener dia tuh mengeluarkan kayak suara kayak gitu. Aku langsung bangun kayak, apa maksudnya ini, apa kan gitu ya. Karena mungkin ya tadi aku bilang, setan itu tahu kalau ini orang ini bisa diajak komunikasi nih, ya udah deh gitu lah. Padahal sering ini ya mimpi yang aneh-aneh, tapi yang ini bikin takut. Kayak emang ada pesan, ada pesan gitu loh. Jadi
kan ada yang kalau orang bilang indigo itu ada yang cuma dari pandangan ramalan. Kalau aku ini kayak ada yang mau ngomong, dan ini video ini bakal dibilang sama haters tuh orang halu. Aku tuh orang goblok. Pasti bilang indigo tolol, ini. Sorry ya, gue bilang sama lu, gitu. Aku bilang sama kamu ya. Kamu yang bilang gaib itu gak ada, indigo itu tolol. Makanya gini, indigo itu adalah orang yang bakal dikatain goblok. Karena orang biasa nggak bisa lihat. Iya, susah. Makanya kita sebagai orang yang bisa ngeliat tuh kadang diem aja, diem daripada kita dibilang goblok. Bener nggak sih? Kayak contoh, ya anjir ada apa, tetap penampakan apa. Pasti kan kalau orang, ya apa sih, gila lu, kan gitu kan. Sama kayak Tuhan nggak sih? Tuhan itu ada, tapi bagi orang yang percaya. Ya makanya kan kepercayaan. Sebuahnya gaib itu kepercayaan, tapi tenang aja kok. Nggak percaya yang nggak usah ngomongin. Iya, makanya tenang aja, nggak usah panik. Jadi bagi kalian yang percaya gaib, ya kalian bersyukur. Karena di kitab suci manapun mengatakan gaib itu ada. Jadi orang yang bilang kayak 2024 kok percaya gaib, tenang aja. Kalian juga nanti cepat apa lambat akan bertemu dengan gaib. Maksudnya apa coba? Cepat apa lambat akan bertemu dengan gaib itu apa artinya? Itu waktu meninggal. Kalau kita udah meninggal, kita akan bertemu dengan hal yang gaib. Gaib itu apa ya? Kita surga neraka itu adalah hal yang gaib. Apa buktinya surga sama neraka itu ada? Ada bagi orang yang percaya. Karena ada orang yang nggak percaya surga neraka. Bener kan? Kepercayaan. Bener kan? Kepercayaan kan ada orang surga neraka itu apa sih? Nggak ada itu. Yang reinkarnasi. Nah, kalau kita kembali lagi kan di situ kan. Oke. Paling itu sebetulnya. Jadi kita nanti ngomongin sampai ke hal pergoiban ya. Karena memang ini channel horor ya. Kalian mau cari apa di sini kalau nggak bukan horor? Karena memang saya selalu mendamaikan dengan hal yang spiritual atau hal yang horor, hal yang gaib gitu. Intinya tadi kalian sudah bisa mendengar dari pacar saya yang ngomong tentang hal yang awam seperti apa pandangannya, bahwa memang menurut kamu gimana? Itu kayak Linda itu memang gimana menurut kamu? Kalau sebagai orang awam, Linda takut wajar. Tapi dia ngomong tidak sesuai fakta yang dia katanya nggak kenal Egi deket tapi foto kayak gitu, itu aneh. Iya, kayak kebohongan kan di situ kan. Itu sih plot twistnya kayak ngomongnya ini, lah faktanya ini ketemu fotonya. Oke. Intinya gitu sebetulnya. Ini yang coba abis ini aku coba meditasi, mau lihat seperti apa yang ada di mimpi aku. Barangkali memang itu adalah sebuah pesan yang memang harus aku ngomong sama kalian. Nanti kalian tunggu update selanjutnya sebetulnya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kalian klik tombol like sebaik-baiknya biar saya semangat dalam membuat video berikutnya. Dan mohon maaf jika kami berdua ada salah kata, salah ucap, salah perilaku, karena kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Oke, gitu aja sobat horor. Saya Stephen Ivander pamit undur diri. Dan saya Bella Caroline. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan kita berdoa yang terbaik buat almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan, dan semoga kasus ini cepat selesai. Dan semoga apa yang saya lakukan bisa membantu meringankan beban dari kasus-kasus ini juga ya. Semoga bisa cepat selesai lah ya, apa adanya. Oke, see you in the next video. Salam pasukan sobat horor. Bye bye.